Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari negeri 1000 megalit RRI Palu malam hari ini dapat kembali menyapa Anda untuk 1 jam ke depan kita akan bertemu di program Obrolan Budaya. Nah kali ini pendengar serta pemirsa RRI Net kita akan perbincangkan terkait bagaimana penerapan sanksi adat dari Tanah Kaili untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu kesalahan yang fatal ataupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang harus dikenakan sanksi adat atau givu kalau untuk orang Kaili katakan ya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al Khairat ada Pak Jamaluddin Amaryajang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, selain Pak Jamaluddin, di sini juga sudah hadir Sekretaris Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ada Bapak Ardiansyah Lamasituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini salah satu perwakilan juga ya untuk adat Sulawesi Tengah dan telah hadir juga Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Sigi ada Bapak Atman Givulando. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Baik, ketiganya kami hadirkan di sini karena ini memang berbicara soal sanksi adat ya, yang dimana di tanggal 10 April kemarin ini telah dilaksanakan Libu Potanggaran Nu Ada atau adat persidangan ya, peradilan adat untuk Tanah Kaili yang mana ini guru besar kami, guru besar Al Khairat Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri ini terkait dengan ujaran kebencian begitu ya dan fitnah serta penghinaan guru besar Al Khairat yaitu Sis Al Jufri. Nah kemarin memang sudah dilakukan sidang adat dan sudah ada putusan begitu ya. Nah kita mau dengar dulu nih dari perwakilan PB Al Khairat seperti apa dari Al Khairat ini ya menanggapi putusan-putusan yang telah diambil pada saat sidang kemarin. Silahkan Pak Jamal. Baik, terima kasih. Saya harus memulai dengan sebuah spirit besar bahwa kita ini kan negara kebangsaan. Ya. Artinya Republik Indonesia itu hadir tidak serta-merta. Telah ada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang memang telah hidup dengan norma dan kebudayaannya masing-masing. Kita negara bangsa, negara persatuan, itu dibangun oleh suku-suku yang punya kebudayaan, punya nilai budaya yang menjadi relung niche, tempat mereka hidup. Jadi kebudayaan itu adalah relung kehidupan suku-suku bangsa itu. Jika kebudayaan tidak ada, maka tentu suku bangsa itu tidak hadir secara eksistensial. Nah, norma yang hidup di suku-suku bangsa itu yang kita sebut dengan hukum adat. Nah, maka hukum adat itu adalah hukum yang berdiri di dalam kerangka negara kebangsaan itu. Ya. Negara kebangsaan yang di dalam Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah, termasuk salah satunya adalah hukum adat itu sendiri. Nah, kasus kemarin yang kita ikuti bersama, ujaran yang tidak wajar, tidak pantas, itu menyangkut tata nilai yang ada di dalam kehidupan suku bangsa itu. Dalam hal ini kalau di sini namanya suku Kaili. Dan guru tua
adalah tokoh yang hidup di dalam sistem sosial orang Kaili itu sendiri. Maka beliau memiliki hak untuk dibela atau diselesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siapapun dalam kerangka norma-norma kebudayaan Kaili itu sendiri. Nah, kalau adat yang punya kewenangan untuk menjalankan hukum adat itu, lembaga adat yang punya kewenangan untuk menjalankan hukum adat itu telah memutuskan sesuatu, maka itu artinya keputusan yang berdiri di atas tegaknya negara persatuan yang saya sebut tadi. Kita tidak perlu bertanya sejauh mana penerapan sanksi atau apapun dari hukum adat itu apa bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi pertanyaannya seberapa konsistennya, seberapa bertanggung jawabnya negara terhadap kehidupan norma-norma adat itu. Kalau hukum adat atau norma-norma adat itu tidak ditegakkan oleh negara yang katanya berdasarkan persatuan, maka ini ya mereka-mereka yang berada atau memegang kekuasaan itu justru yang melemahkan negara bangsa itu sendiri, prinsip yang kita anut. Jadi apa yang telah diputuskan oleh Dewan Adat itu ya harus dilaksanakan oleh negara sebagai yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara negara persatuan itu. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana hukum adat itu karena dia sangat sifatnya lokalistik, itu terus bisa menerapkan? Iya, kalau yang bersangkutan berada di lingkungan sosial suku Kaili, maka otomatis dia akan dilakukan penerapan penindakan secara hukum adat, berdenda, ya. Dan tentu adat punya mekanisme sendiri untuk memberikan hukuman pada anggota masyarakat yang melanggar norma-norma adat itu. Jadi bagi kami tidak menuntut seperti menunggu sebuah proses peradilan hukum positif misalnya. Orangnya harus ditahan, orang itu kita pun tidak menunggu itu. Ya, kalau hukum positif perangkat negara berkewajiban untuk menegakkan, maka demi negara kesatuan, maka ini juga harus ditegakkan oleh negara begitu. Ya, saya ulangi lagi bahwa yang lemah nanti bukan hukum adatnya. Yang lemah itu adalah negara yang tidak konsisten mempertahankan negara persatuan itu. Kalau itu kita anggap kita masih berdiri di sana begitu. Ya, saya kira itu. Oke, tapi kalau berbicara dari hasil putusan gitu ya, dari PB Al Khairat sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah sudah pantas seperti itu harus dinaikkan lagi misalnya? Ya, saya kira adat itu punya ukuran-ukuran yang mereka mereka telah tetapkan di dalam norma-norma hukum adat itu. Kita tidak bisa mengintervensi misalnya ini harus begini hukumannya. Kalau sudah ditetapkan secara adat tentu kita akan terima, karena adat itu menurut kita punya tokoh-tokoh ini tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya saudara. Jadi ya kita harus patuh dan tunduk terhadap apa yang telah diputuskan adat. Dan kita kemarin kita sudah ikuti bersama bahwa adat ini punya sistem
dalam pengambilan keputusan itu dan penetapan sanksi tidak seperti hukum yang hukum positif ya. Kalau adat ini kalau saya perhatikan dia itu bersyarat mutlak. Ya. Yang pertama itu diberikan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang kena adat itu. Tapi kalau dia tidak bisa lakukan meskipun kelihatannya ringan begitu, maka dia akan meningkat dengan sendirinya kepada hukum yang lebih berat, ganjaran hukuman yang lebih berat. Ya, seperti yang telah diputuskan adat itu, dia harus membayar kerbau. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka dia meningkat ke satu tahap hukuman yang lebih berat. Dia bisa dihukum mati lah begitu. Ya, cuma istilah itu tidak ada. Istilah orang Kail itu nakapu tu tambolo ya. Dia punya leher itu harus terpisah gitu. Atau dia benar-benar dijauhkan dari masyarakat. Ya, jadi kita tidak mengintervensi apa yang menjadi keputusan adat, tapi kita ikut saja begitu. Ya. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Ardiansa juga ya, sebelum nanti saya ke Pak Atman. Ini untuk perkembangan begitu ya, dari tanggal 10 April kemarin sudah ada putusan dan sekarang sudah tanggal 17 ataupun nanti sampai bahkan di bulan Mei gitu ya. Ini seperti apa perkembangannya nih Pak Ardiansa ataupun juga mungkin menindaklanjuti ya hasil putusan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI Ring apa tadi? RRI Net. Ya. Baik, saya fokus dari pertanyaan apa tindak lanjut dari putusan kemarin. Jadi yang harus dipertanyakan itu sesuai dengan ketentuan hukum adat bahwa orang yang dikenakan sanksi itu harus ditanya. Nah, jadi bagi yang mengenakan sanksi itu menunggu apa aksi atau reaksi dari yang terkena sanksi. Sampai sekarang belum ada informasi saja belum ada sampai ke Dewan Adat Sulawesi Tengah. Ya, jadi begini. Supaya ditahu bahwa adat itu di seluruh daerah sudah jauh lahir sebelum negara ini lahir. Yeah. Jadi aturan itu ada sehingga seperti yang dijelaskan oleh Sekjen PBL Lahir tadi betul. Negara harus menghargai adat itu dan betul dalam undang-undang, dalam beberapa aturan pemerintah mulai dari PP sampai Perda sampai Pergub Perwali sudah ada adat itu. Cuma saya tidak paham kalau ada masyarakat di negara ini yang mau mengabaikan aturan itu. Itu sungguh keterlaluan sebenarnya. Baik, aturan adat di Sulawesi Tengah ini pada prinsipnya sama juga dengan adat di daerah lain. Apalagi di Jogja, siapa yang tidak tahu adat yang berlaku di Jogja itu. Saya berharap Dewan Adat yang di Jogja bahwa kami di Sulawesi Tengah benar-benar mengharapkan kehormatan adat yang ada di negara ini. Seperti itu yang kita minta. Adat itu pada prinsipnya mengedepankan prinsip keadilan. Itu. Ternyata sama juga hukum positif seperti itu. Jadi betul disampaikan oleh Sekjen PBL Lahir tadi, kami di Sulawesi Tengah itu punya adat turun-temurun dari dulu sebelum negara ini lahir. Adat itu bukan milik siapa-siapa. Dia bilang dalam bahasa Kaili, ledano tuama artinya bukan milik papamu. Nah, ledano tina bukan milik mamamu. Niangga risairana betul-betul berdiri di syariatnya. Syariat itu aturan. Aturannya sudah begitu, tegakkan keadilan. Nah, ketika terjadi penghinaan,
pemfitnaan orang yang sungguh dimuliakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur, maka tergerus hatinya orang-orang ada di Sulawesi Tengah pada saat itu. Dia mendegradasi perasaan lembutnya orang Sulawesi Tengah. Maka harus dibayar itu supaya adil. Tapi si Fuad Pleret ini mengabaikan itu. Saya tidak tahu di mana nuraninya. Sebagai sekretaris Badan Musyawarah Adat menyampaikan kepada ini, tolong saudara-saudara pengurus adat di seluruh Indonesia, ada manusia Indonesia yang tidak menghargai adat. Sampai sekarang dia cuma bilang, iya nanti saya tabayun. Ya kayaknya pandangan tem banget ini, nggak bisa ini. Kalau ditanya apa tindak lanjutnya, mau dilihat dulu reaksinya. Saya khawatir, saya mau bilang, saya sayang sebagai manusia dia. Jangan dia hitung cuma 1-2 orang Sulawesi Tengah. Kalau dalam bahasa kalian mate poji tulau, kalau terlepas 2-3 orang dia tidak bisa tangkis. Seperti itu. Maka tolong secepatnya dari pihak keamanan, dari pihak lain di negara ini, tolong bantu dia supaya dia paham bahwa adat Kaili itu adalah menegakkan keadilan. Keadilan itu agar supaya damai perasaan orang yang dia degradasi tadi. Seperti itu. Nah ini yang kami tidak bisa bendung sebagai Dewan Adat yang ada di sini. Sementara itu, saya singkat-singkat saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Atman dulu ini ya, untuk singkat saja terkait dengan sampai dilakukannya sidang adat seperti ini ya. Ini pelanggaran, boleh dikata pelanggaran cukup besar begitu untuk masyarakat Kaili sendiri. Nah kalau dari Pak Atman menilai ini ya, pelanggaran-pelanggaran apa sebenarnya yang dilakukan sama si oknum ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI. Baik, kenapa ini dilakukan adalah sidang adat atau peradilan adat? Pertama, karena ada pelapor. Kedua, setelah kita cermati pelapor tadi, lari laporan atau topeada, artinya begitu. Makanya di situ kita lihat, kita juga dari Dewan Adat ini tidak serta-merta, tetapi kita mempelajari bagaimana isi laporan itu. Karena kita berprinsip ini, adat ini tidak pernah memihak ke siapapun. Dia berdiri tegak tadi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Musyawarah Adat itu, Niangga Antesarianya. Berdiri tegak di atas aturan-aturan adat. Makanya dari laporan tadi, dari pelapor tadi kita lihat, kita cermati bahwa betul-betul laporannya itu bahwa yang pertama itu ungkapan yang dia sebut itu termasuk salah satu penghinaan. Salam bibi, kalau dalam bahasa Kaili ini, dalam adat kita Kaili itu salam bibi. Dia ucapannya itu sangat tidak bagus, makanya itu disebut salam bibi. Kemudian setelah itu, karena dia mengucap itu dalam sesuai laporan itu bahwa monyet, pengkhianat, itu sama netunai, merendahkan harga diri, martabat seseorang. Terutama ulama yang sangat dihormati di masyarakat Kaili ini. Makanya untuk itu setelah tadi sebenarnya salam bibi ini bukan salah ringan ya, masih agak kategori ringan. Tetapi karena dia efek yang daripada bahasanya itu membuat masyarakat ini menjadi marah, makanya dia termasuk salah kana. Nah itu salah kana. Dan dia juga menggunakan media. Makanya dia masih menggunakan anggota tubuhnya, makanya dia itu salam pale. Nah, dia menggunakan ini, makanya itu ada sudah berapa pelanggaran di aturan-aturan adat yang dia langgar. Setelah itu karena ini efeknya sangat besar, maka dia ini akan dicari masyarakat karena ini bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan di mana-mana. Makanya dia itu novia gado rarangata. Tadinya sudah 3, berarti bertambah jadi 4. Makanya dijatuhkanlah dia hukuman itu salakana bangu mate. Kenapa salakana bangu mate ini? Maksudnya di itu maka pudu tambolo. Dia itu pasti akan dibunuh. Dimanapun dia didapat oleh masyarakat pasti akan dibunuh. Karena ini sistem daripada pembicaraannya itu bukan bicara manusia lagi. Itu sudah binatang. Sudah tidak manusia lagi. Kalau dia manusia berarti dia tidak bicara begitu. Makanya kita dalam mengambil tindakan itu memanusiakan dia kembali. Memanusiakan manusia. Nah itu tadi. Makanya dendanya itu masuk kategori dia kategori berat. Salakana bangu mati.
Nah, makanya kemarin ada putusan itu kita menetapkan dendanya itu 5 ekor kerbau sebagai pengganti dirinya. Nah, di mana 5 ekor kerbau ini, itu kita tanya dulu, kita di majelis itu menanyakan, siapa semua yang keberatan? Nah, makanya yang keberatan kemarin 4 anggota Palu, berarti sudah 4. Ditambah 1 PB Al-Khairat, makanya itu disebut jadi 5. Sebenarnya kalau ini bisa meningkat dia punya denda ini karena berdasarkan berapa jumlah yang keberatan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya. Oke, ini sebagai informasi awal ya Iya, untuk informasi awal. pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mengapa sampai terjadi itu kegiatan peradilan untuk memberikan hukuman begitu ya. Libu Potanggaran Nuada, sidang peradilan adat di Tanah Kaili ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali informasinya pendengar, jadi tetaplah bersama kami di RRI Palu. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal Ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik, terima kasih pendengar serta pemirsa RRI Net. Anda masih terus menyaksikan obrolan budaya dari RRI Palu malam hari ini. Tadi kita sempat dengarkan sepintas begitu ya, ataupun penjelasan mengapa sampai dilakukan sidang peradilan adat atau Libu Potangaranu ada dari suku Kaili ini karena adanya ujaran kebencian, penistaan serta fitnah yang dilakukan oleh oknum dari luar daerah begitu ya. Untuk guru besar kami pendiri Al Khairat di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, guru besar Sis Al Jufri. Nah, saya kembali ke Pak Jamal nih selaku Sekjen PB Al Khairat begitu ya. Apakah nanti masih bisa dilakukan mediasi begitu untuk putusan-putusan yang sudah ditetapkan kemarin pada saat sidang adat atau seperti apa ini Pak Jamal? Ya, saya mengulangi lagi bahwa ini sebuah sistem dalam kenegaraan kita ya. Seharusnya setelah adat menyampaikan keputusannya, maka sistem lain yang subsistem dalam masyarakat kita ya, seperti bagian keamanan dan mungkin juga pemerintah daerah dan yang ada di sana ya, di Jogja mungkin ya. Iya. Ya, lebih jauh lagi lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan itu seharusnya telah bekerja untuk minimal untuk mengkomunikasikan apa keputusan adat itu. Nah, soal apakah keputusan adat yang sudah ditetapkan itu berubah atau seperti apa dia punya, itu akan menjadi kewenangan majelis adat, gitu kan. Misalnya, kalau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman hukuman penjara misalnya, tentu akan ada bukan peninjauan kembali, tapi melakukan pendalaman lagi, apakah itu sudah bisa dikategorikan orang yang dipisahkan dari masyarakat atau tidak, karena ada dalam keputusan adat itu. Kalau di masa lalu saya dengar itu bahkan dibawa ke hutan orang itu, dan ya dia itu akan entah mau disantap harimau atau apa itu sudah tidak menjadi tanggung jawab dari adat itu sendiri, karena dia sudah diasingkan. Asingkan. Nah, kalau ini kan masih ada kehormatan sedikit karena mungkin dia ditahan atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mengatakan bahwa hukum adat itu sebetulnya lebih manusiawi? Karena dia benar-benar mengganjar perbuatannya begitu. Ya. Kalau hukum positif kan perbuatannya sekian, dihukumnya misalnya sekian tahun begitu, ya kan? Nah, kalau hukum adat dia melakukan pelanggaran, diberikan dia hukuman dengan diberi denda, setelah itu sudah selesai, dia tidak butuh waktu lagi sekian tahun dia harus merasakan bagaimana pahitnya sebuah hukum sebuah sanksi. Tapi kalau hukum adat dia selesai normanya, nilainya, yang bersangkutan sudah menyatakan diri bahwa dia bertobat, maka selesailah itu. Karena tindakannya hanya begitu. Orang mencuri ayam, terus dihukum 6 bulan. Itu dalam pandangan adat gimana kita tidak punya keadilan begitu. Dia satu hari dia curi ayam, dia dihukum 6 bulan misalnya. Ya. Tapi kalau adat dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan itu, apakah itu dia salam bibi, salahkan atau apalah, dia ada hukuman-hukuman, misalnya disuruh bayar kambing atau apa, dan dia mengatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu, selesai dia bilang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya sekali lagi kita berharap bahwa semua unsur yang menegakkan negara persatuan ini juga harus merasa bertanggung jawab dengan itu, karena kita ini negara bangsa ya.
Al-Khairat ini hidup dari berkembang di Irian, Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Ya, ini berapa suku bangsa di sini yang punya relung, punya habitat kebudayaan gitu, yang hidup, dan mereka itu menyerap ilmunya guru tua. Ya. Nah, sekarang ini yang merasakan kehinaan itu dari perbuatan itu, ini suku-suku bangsa yang sekarang ini menyerap ilmunya guru tua yang ada di Irian, ada di Maluku, yang ada di mana itu. Kemarin ini mereka datang berkunjung. Jadi ya kita harus kembali melihat betapa pentingnya menghargai hukum adat itu ya. Karena kita sadari kita tidak hanya hidup sendiri. Ya. Kita hidup dalam hubungan-hubungan komunitas yang beragam macam begitu, dan kita harus hargai itu ya. Ya, jadi kalau pengurus besar ini mengharapkan agar mereka-mereka yang berkaitan dengan tanggung jawab bangsa ini tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sangat prinsipin dalam kehidupan kita. Ya, kita anggap itu telah melemahkan kita sendiri begitu. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Ardiansyah nih. Ini sudah adakah komunikasi begitu ya antara lembaga adat di Sulawesi Tengah dengan di Yogyakarta nih untuk putusan-putusan yang sudah diambil kemarin? Itu secara virtual baru terkirim ke nomor-nomor tertentu. Artinya feedback-nya itu jawaban-jawaban belum ada yang artinya yang akhirnya mengakibatkan tindak lanjut, belum ada. Seperti itu. Sehingga Badan Musyawarah Adat juga sudah berkomunikasi serta memohon arahan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bapak Gubernur dengan Wakil Gubernur. Bahkan beliau sangat merespon, meminta juga Forkompinda untuk membantunya, terutama Kapolda. Bahkan kami disuruh pergi juga langsung ke Kapolda, seperti itu. Kita berharap agar supaya pemerintah daerah artinya akan bergerak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Kalau saya dari sisi adatnya, apa kebutuhan masyarakat itu keadilan. Jadi hukum adat itu dia pada prinsipnya keadilan untuk bagaimana mengimplementasi keadilan itu kepada masyarakat yang tergerus hatinya, bahkan istilah saya terdegradasi hatinya itu. Alhamdulillah pada saat penetapan putusan adat kemarin mereka langsung agak damai seperti itu. Tapi harap-harap cemas, mau tunggu kabar dari yang tahu salah itu, orang yang diberi hukuman sampai sekarang belum ada. Nah itu makanya agak keras saya tadi. Saya bilang begini, saya ulangi lagi, belum ada negara ini sudah ada hukum adat, dan semua daerah di Indonesia ini semua punya hukum adat. Saya yakin kalau ini ada sampai secara tegas sampai kepada adat yang ada di mana dia berada, tolong sampaikan dia seperti apa manusia, seperti apa itu. Nah, bayangkan begini, masyarakat Kaili ini kalau seperti dihitung tadi sampai di Wamena sana, sampai di Ranjaya, itu berapa kabupaten itu? Mau ada 60 kabupaten barangkali, mau ada 100 kabupaten, dia harus bayar 100 ganti bengga pemapa. Tapi adat berpikir di mana Tara di Pijak, sudah di Kota Palu saya dulu ada 4 patanggota, ada 4 keadatan di situ, ditambah dengan basis center Al-Khairat, dia cuma 5. Kalau belum lagi dari korwil konwilnya mau ada 40 lebih. Kalau itu juga kita harus minta
didamaikan hatinya orang-orang yang tergerus di situ itu, ditambah 40 lagi dari sekian ratus tadi. Seperti itu hukum ini. Tapi kami mengambil yang sekecil-kecilnya. Tapi alhamdulillah pada saat diputuskan, semua masyarakat yang disebutkan tadi di Indonesia, di sebagian Indonesia ini merasa damai. Tapi masih harap-harap cemas. Dia mau sikapi atau tidak? Iya. Nah, kita lihat saja seperti apa keras kepalanya ini orang ini. Nah, seperti itu. Jadi saya anggap keras kepala. Makanya saya ingatkan tadi, jangan menunggu karena hukum adat sudah sampai di situ. Masih ada tindak lanjutnya kalau dia berkomunikasi. Ada tindak lanjutnya. Apakah tambah berat atau bisa ringan atau tetap? Saya belum tahu karena majelis akan memutuskan. Belum bisa kita putuskan. Ada keputusan majelis. Oke, tapi kalau Cuma saya katakan bahwa hati-hati. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, banyak sekali masyarakat ini. Kalau bahasanya kita di sini banyak patah pensil. Tolong pemerintah dikawal ini. Banyak patah pensil. Kita tidak tahu yang tasawuf ke sana itu. Ada 5 orang, ada dari Rian Jaya tasawuf ke sana. Ada di Ternate tasawuf ke sana. Ada yang dari Sulawesi Utara tadi kemarin itu dia provokasi lagi kita. Kenapa orang Sulawesi Tengah itu provokasi orang Gorontalo? Dia tidak tahu itu berapa lahirat yang dibangun di sana. Kenapa tambah kurang ngajarin orang ini? Seperti itu. Saya secara bisa harus tegas seperti ini supaya agak damai lagi perasaan saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang dikhawatirkan itu adalah perpecahan tadi itu ya Pak. Iya, kita mau jaga itu kedamaian hatinya orang ini supaya dia patuh dengan aturan itu. Makanya mudah-mudahan ini tersiar. Jadi teman-teman di sini, oh iya tegas lagi ini kita damai lagi seperti itu. Tapi kalau berbicara soal target waktu, ada tidak target? Tidak ada targetnya secepatnya, tapi tidak ada sambungan. Makanya sudah betul tadi Pak Sekjen juga menyampaikan tadi semoga dibantu oleh pemerintah. Kalau boleh pimpinan negara ini segera ada orang yang mungkin dia perintahkan. Kalau pimpinan negara dia cuma telepon orang itu sudah selesai ini barang ini. Oke, makasih Bu. Oke, baik, saya kembali ke Pak Atman ini selaku salah satu Dewan Majelis juga kemarin ya yang ikut merembukan dan merumuskan putusan yang dikeluarkan. Nah, banyak yang bertanya kalau misalnya seperti hukum positif tadi pas peradilan harus ada korban dan pelaku gitu ya. Tapi di sanksi di peradilan adat kemarin hanya ada pelapor, toh salahnya tidak dihadirkan. Ini ada penjelasan mungkin Pak Atman? Makasih banyak. Baik. Memang secara umum ya, bahwa dalam persidangan itu peradilan itu harus ada pelaku atau salah. Tetapi kemarin kenapa tidak hadir? Itu dengan pertimbangan daripada Badan Musyawarah dan Majelis Adat dan semua dari anggota itu bahwa ini persoalan ini kan masih panas. Artinya ini apabila kita hadirkan pelaku tadi ini, keamanan itu siapa yang jamin? Yang jelas ini bagian dari kita masyarakat adat ini atau Dewan Adat ini melindungi sebenarnya. Melindungi si pelaku. Makanya kita tidak paksakan hadir. Karena walaupun misalnya dia hadir, walaupun kita ini 7 lapis kita punya siga atau 10 lapis lah, barangkali 100. Tetapi kalau masa ini dalam jumlah yang banyak, apakah mampu? Makanya itulah salah satu pertimbangan daripada Dewan Adat dan Majelis Adat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan ini seperti banyak, ya memang ini sekarang ini lagi di masyarakat. Kenapa kok dilakukan persidangan adat? Iya. Terlalu gegabah. Ini semua kita ini sebagai kemarin majelis ini sudah lihat semua di media. Bahwa terlalu gegabah. Kami sampaikan bahwa kalau ada laporan, otomatis kita harus tangani secepatnya. Karena ini persoalan yang sangat berat. Dan ini bisa menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Makanya tadi ini harapan kita juga dari majelis, dari masyarakat adat ini, bahwa untuk pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu dalam hal pimpinan negara, ini akan bagaimana ini memperhatikan. Karena apa? Adat ini dilindungi oleh negara. Itu di Undang-Undang 45 pasal 18B. Ini kita juga lihat bahwa di Peraturan Menteri Dalam Negeri, itu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2004 itu tentang hukum adat. Di mana dikatakan hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku mengatur tingkah laku masyarakat manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia
yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, dan untuk keadaan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi. Nah ini, dan berarti ini sesuai dengan Permendagri tadi. Makanya ini harapan kami sebagai masyarakat ini, pemerintah ini harus memperhatikan betul-betul, sama seperti disampaikan oleh Ketua PBLH tadi itu, bahwa ini bisa jadi apabila tidak diperhatikan ini, ya dipertanyakan ini. Kemana? Karena kami masyarakat ini sudah mulai bertindak untuk memperjelas supaya ini menjaga keamanan. Karena apabila kita tidak tangani, makanya akan muviagado rarangata atau timbul kekacauan dalam adat ini. Bisa jadi nanti apabila tidak ini, hukumnya tadi ini kita tinggal lihat bagaimana sikap Tosala ini. Ini kalau dia ada kooperatifnya, ada niat baiknya, ya tadi kan jadi bahan pertimbangan daripada majelis lagi. Nah ini bukan secara personal kita bisa putuskan, tetapi kita akan adakan libu kembali. Nah itu tadi. Oke, baik. Baik, jadi terjawab sudah ya seperti apa sidang adat yang dilakukan kemarin sehingga tidak hadir dari Tosala begitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lanjutkan di segmen terakhir untuk penutup kita di obrolan budaya malam hari ini pendengar. Tetaplah terus bersama kami di RRI Palu. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu,
Tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kini kita sudah masuk di segmen terakhir ya untuk obrolan budaya di edisi hari ini dan masih berbicara tentang sanksi adat atau givu yang diberlakukan oleh suku Kaili bagi si Tosala ya atau yang terlapor. Nah, saya kembali ke Pak Jamal lagi nih mungkin juga sebagai closing statement di malam hari ini untuk bisa kembali menjaga marwah ya dari guru besar kita seperti apa ini dari PB Al Khairat melakukan tindakan-tindakan yang lainnya ini Pak Jamal. Ada dalil dalam kehidupan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menghindar dari terpaan sinar matahari. Adat itu seperti sinar matahari, gitu ya. Diputuskan di sini, di mana orang yang terkena, orang yang bersalah itu akan selama dia di kulitnya masih kena sinar matahari, dia akan mendapat akibatnya begitu. Karena leluhur itu tidak, mereka akan hidup terus gitu. Jadi jangankan kita berbicara guru tua sebagai seorang yang punya psikologi yang begitu luar biasa di dalam hubungan-hubungan antar manusia. Leluhur-leluhur adat kita ini juga begitu. Jadi mereka itu akan ada terus dan mereka karena juga berbuat baik, maka apa yang mereka lakukan dengan kebaikan itu, jika pesan-pesan mereka juga kita langgar, maka kita juga akan bisa kena akibatnya. Jadi kita berpesan kepada siapapun yang mendengarkan, yang telah menyaksikan keputusan adat itu, ya semoga juga ikut bertanggung jawab bersama-sama begitu. Saya kira itu ya baik. Oke, baik. Dari BMA sendiri, Pak Ardiansyah ini untuk bisa kembali mengambil kepercayaan masyarakat untuk sanksi adat kita di Sulawesi Tengah. Baik, kita berharap ada feedback, artinya reaksi balik dari Tosala yang secara baiklah untuk menghargai adat kita yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam hal ini adat Tokaili sangat berharap ada komunikasi jelas yang menandakan kesantunan seseorang terhadap adat. Adat itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menjadi ketetapan sejak lama akhirnya menjadi ketetapan seperti itu. Di semua daerah seperti dalam bahasa apa saja adat ya memang seperti itu. Dan begitu adat juga kami yang ada di tanah Kaili ini sangat mengharap Tosala dalam hal ini agar supaya bisa berkomunikasi dengan santun sehingga tadinya akan menjadi
menjadi final rasa damainya orang-orang di Sulawesi Tengah yang tadi sudah diusahakan dengan adat yang dari seluruh tempat perjuangannya ulama kami ini dari ujung Irian sampai hampir bahkan di Malaysia ada. Jadi itu ada kedamaian setelah tergerus perasaannya apabila ada komunikasi santun dari si Fuad Pleret ini seperti itu. Apakah nanti lewat badan adat yang ada di setempat atau bahkan lewat respon dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kerjasama dengan pemerintah daerah, kita menanti secepatnya supaya ada komunikasi langsung, komunikasi santun dari yang bersangkutan kepada majelis adat ini, dan itu akan viral, dan ini betul-betul menjadi final, menjadi damainya perasaan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai orang yang menganggap guru tua itu adalah orang yang betul-betul dimuliakan, jadi damai jadinya. Sepanjang tidak ada itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Sebelum saya ke Pak Atman ini, saya sudah pegang putusan juga yang kemarin hasil dari sidang adat ya. Di antaranya ini ada beberapa poin yang menjadi denda atau givu gitu ya untuk si terlapor ya. Di antaranya 5 ekor kerbau besar pengganti leher, kemudian 5 pes kain kafan putih, 5 buah dulang adat tempat kepala begitu ya. Kemudian juga ada 5 bilah parang adat, kemudian 5 buah mangkok adat putih, 5 buah piring putih motif daun kelor, serta uang tunai sebesar Rp2.236.905 ya. Ini sudah ada perhitungannya sendiri. Dan ada poin-poin lainnya juga jika misalnya tidak terlaksana ini akan naik begitu ya. Nah kemudian nih Pak Atman, kalau seandainya ini terrealisasi begitu ya, ini di mana akan dibawa semua denda-denda yang dibayarkan ini? Ya, baik, dari hasil putusan adat kita kemarin itu 5. Nah, makanya itu 5 itu makanya dari awal kita tanyakan siapa semua yang keberatan. Iya. Nah, makanya saat pelapor masukkan laporan ke Badan Musyawarah Adat, pas kita masuk ke Dewan Adat itu kita tanyakan siapa semua yang keberatan tentang ucapan ini. Makanya ini adat sangat makanya disampaikan 4 anggota Palu, berarti 4 yang ada di keadatan yang ada di Palu. Terus saya tanya lagi, untuk Al-Khairat apakah semua korwil atau daerah ini keberatan? Dibilang disatukan saja di Al-Khairat. Makanya Al-Khairat itu dapat 1 ekor Sampomava Bengga. Makanya tadi itu memang peruntukannya ke situ. Oh iya. Sedangkan untuk Sudaka tadi itu diperuntukkan ke rumah ibadah. Nah, itu tadi. Nah, itu makanya dalam hal ini sudah ada ketetapan-ketetapannya. Seperti tadi guma ini, itu parang adat itu guma itu untuk posambale. Artinya itu untuk memotong. Makanya itu nanti diserahkan ke keadatan itu. Jadi apa jumlahnya itu berdasarkan jumlah itu yang diserahkan ke keadatan dan ke PBA daerah. Gitu. Oke, nah ini terakhir mungkin ada pertanyaan, ketika tidak terrealisasi misalnya ataupun dari si terlapor ini merasa atau sudah bertabayun gitu ya seperti yang disampaikan tadi, apakah ini akan membuat masyarakat merasa wah sanksi adat yang dilakukan oleh suku Kaili ini ternyata bisa ditawar gitu ya. Adat kita sompo atau denda yang diberikan untuk tosala ini kalau kita prinsip di masyarakat Kaili ya, bahwa ini adat tidak bisa ditawar, tetapi diminta boleh. Kalau memang si tosala ini betul-betul mengakui dan mau bertobat, karena tadi ini mau kembali, dia sudah dianggap sudah mati dan dia akan dibangun kembali, dihidupkan kembali dengan fitrahnya sebagai manusia, makanya itu bisa jadi, bisa berkurang. Apabila berkurang dendanya tadi ini, apabila tidak, ini bisa naik. Dan kita dari Dewan Adat sudah cukup berusaha tadi itu untuk mengamankan jangan sampai terjadi kegaduhan atau gejolak di masyarakat. Nah, makanya ini harapan kita juga bagaimana pemerintah ini menyikapi, karena kita sudah dari adat ini sudah mengantisipasi dari awal. Semua persoalan berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Badan Musyawarah Adat. Nah, itu. Makanya harapan kami itu karena prinsip kita Tokaili ini masih menjaga
Masih menunggu sekarang karena posisinya itu pemerintah nanjali kutodea. Berarti ini pemerintah melindungi masyarakat. Berarti masyarakat adat dan semuanya ini dilindungi oleh pemerintah. Todea nanjalunggu agama. Artinya masyarakat ini memegang teguh kepada akidahnya, agama apapun. Iya. Adat ni peangga tuli ni pokalera. Artinya adat ini sebagai aturan tempat kita berpijak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas apapun kita ini adat yang mengatur. Nah, itu. Makanya selama ada pelapor, pasti Dewan Adat akan tangani. Itu. Karena kita di sini tadi seperti yang disampaikan dari awal, ada hiledono tina, ledono tuama, ledono sempe subuh, leda ana. Berarti ini dia berdiri tegak. Iya. Pada syariatnya, pada aturannya. Nah, itu. Makanya harapan kami sebagai masyarakat adat itu agar betul-betul pemerintah tadi, daripada kita ini masih menganggap bahwa ini pemerintah ini masih melindungi kami, masyarakat adat. Nah, itu. Harapan kami yaitu tetap si pelaku ini merasa bagaimana dia ini kami sudah lindungi kamu. Tetapi apabila tidak, kita bukan lepas tangan ya. Kita serahkan. Ini posisinya sekarang ini kita serahkan kepada pemerintah. Karena kedudukan pemerintah dalam adat ini adalah pasipi. Pasipi nu ada. Jadi di sini ada tonda talusi. Ada agama pemerintah. Makanya dalam keterlibatan dalam sidang peradilan adat itu selalu semua hadir. Baik dari agama, pemerintah, maupun dari adat sendiri. Oke, baik. Nah ini mungkin bisa menjadi bukti juga ya bahwa walaupun ada kasus ujaran kebencian ini, tapi kemarin di Haul Guru Tua ya yang ke-57 ribuan masyarakat datang, bukan hanya dari Sulawesi Tengah, malah dari daerah luar, bahkan dari luar negeri pun juga ikut hadir di sini ya. Dan mari kita kawal bersama begitu ya Pak Jamal, Pak Aryansa dan juga Pak Atman untuk keberlanjutan dari sanksi adat atas pelanggaran atau pemfitnaan yang dilakukan kepada Guru Tua Sis Al-Jufri. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang mengikuti obrolan budaya dari RRI Palu. Semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar berhati-hati dalam bersikap. Karena itu semuanya pasti akan ada ganjarannya ya. Seperti tema kita di malam hari ini, ujaran kebencian diganjar sanksi adat. Saya Waudirina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.